Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 24 April 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Saudara, pagi ini kita akan membaca Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai ayat 22. Melalui perkop ini, kita diingatkan bahwa Allah bukan hanya berbicara, tetapi juga bekerja nyata dalam kehidupan umat-Nya. Marilah kita siapkan hati jiwa raga kita menyelami kebenaran firman Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita melalui doa. Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami merindukan bahwa kehidupan ini sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau. Karena itu izinkan kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dari Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai ayat 22. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa firman-Mu lah yang akan meneguhkan kami untuk melihat karya-Mu yang nyata dalam kehidupan ini. Roh Kudus, tolonglah kami agar sungguh kami mendengar kebenaran ini. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 16 sampai ayat 22. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apabila mereka mendengarkan perkataanmu, engkau beserta tua-tua Israel harus pergi kepada Raja Mesir dan berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menjumpai kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan melayangkan tanganku untuk memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengahnya. Sesudah itu baru ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya barang-barang perak dan emas, serta kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu merampasi orang Mesir. Amin. Pekerjaan Allah, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam suatu perusahaan atau organisasi, pemimpin tentunya berperan besar dalam menentukan keberhasilan tim. Pemimpin wajib punya cara dan pengalaman yang mumpuni untuk pekerjaan. Selain itu, pemimpin juga punya kuasa untuk mengontrol ritme kerja dan arah pekerjaan. Nah, bagaimana jika Allah sendiri yang turut bekerja? Bacaan kita kali ini berkisah tentang pemberitahuan kepada bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Perintah Tuhan ini diberitahukan kepada Musa agar bangsa Israel menuruti perintah Tuhan. Perintah itu juga bukan hanya sekedar perintah.
akan tetapi disertai dengan otoritas tinggi dari Tuhan. Perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel ini disertai dengan menunjukkan kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah diperlihatkan karena Tuhan tahu bahwa Raja Mesir tidak akan mengizinkan mereka. Disinilah Tuhan memperlihatkan otoritasnya dengan secara langsung ikut bekerja dalam misi penyelamatan bangsa Israel. Tangan perkasa itu adalah sebuah gambaran akan keberpihakan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Keberpihakan Tuhan dalam rancangannya juga nyata dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu ada, namun terkadang kita tidak punya cukup keberanian untuk melangkah dalam kehidupan ini. Ingat dan yakinilah bahwa Allah senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saudara, keyakinan itu adalah sebuah pengharapan bagi umat percaya akan keberpihakan Tuhan pada setiap orang yang percaya kepadanya. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tak pernah diam dalam segala pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Ia yang penuh dengan kasih setia akan berpihak kepada kita dalam mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan kepada kami. Kami datang membawa berbagai pergumulan hidup kami di hadapan-Mu, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang bekerja, yang tidak tinggal diam melihat umat-Mu menderita. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, agar setiap pelayan dan jemaat semakin peka terhadap panggilan-Mu dan bersedia dipakai dalam pekerjaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan dari setiap umat-Mu, terkhusus dalam jemaat yang Engkau kasihi Tuhan. Kami tahu bahwa seringkali kami mengalami kesulitan, seringkali juga kami mengalami sakit, pergumulan-pergumulan hidup yang lainnya. Tetapi yang kami yakini bahwa tangan-Mu kuat bekerja, memberikan pertolongan, penghiburan, dan selalu ada jalan keluar. Karena itu hamba berdoa, yakinkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar tetap setia berpengharapan kepada-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap tugas tanggung jawab kami selaku anggota jemaat. Kami telah diberikan oleh Tuhan tanggung jawab dalam pekerjaan, bahkan dalam segala usaha kami, bahkan dalam perjuangan anak-anak cucu-cucu kami dalam meniti pendidikan, bahkan juga dalam segala cita-cita, juga dalam kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami terus berdoa, Tuhan ada di atas setiap kerinduan-kerinduan kami. Sehingga dengan demikian ya Bapa, semua usaha, upaya kami perlu kami syukuri, karena semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk setiap sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kesehatan, keberhasilan dalam berbagai hal. Layakkan kami untuk datang bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkaulah sumber semuanya Tuhan. Senantiasa kami menyerahkan keberadaan dari bangsa dan negara kami. Tuhan tetap menuntun para pemimpin, berikanlah hikmat agar mereka sungguh-sungguh
mengangkat tugas panggilan itu dalam keadilan, serta memulihkan setiap keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Pakailah hidup kami menjadi alat bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Hari ini menjadi hari sukacita bagi kami di dalam memulai, menjalani dan mengakhiri akan tugas pekerjaan kami. Terpujilah Dikau Tuhan, dengarkanlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan keyakinan Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.